Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aulia Estianti dari kelas 9G akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Dimulai dari pengertiannya, pengertian perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Disebut pula sebagai international trade yang terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh kedua negara berbeda dan disetujui oleh keduanya. Sementara itu, tujuan dari perdagangan internasional sebagai berikut. 1. Menaikkan devisa negara. 2. Pertumbuhan ekonomi. 3. Mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. 4. Eksistensi tenaga kerja. 5. Memenuhi kebutuhan di negara lain. Lalu terdapat pula manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya membentuk hubungan persahabatan antar negara, dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi, dapat meningkatkan kemakmuran negara dan mengurangi pengangguran, dan dapat menstabilkan harga. Selain manfaat, terdapat juga kerugian dari kegiatan ini, yaitu kemudahan mendapatkan produk impor dapat menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Barang impor dengan kualitas bagus dan harga murah dapat memunculkan perilaku konsumtif. Juga untuk memenuhi kebutuhan dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. Lalu kita masuk ke bentuk-bentuk contoh perdagangan internasional. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, perdagangan internasional ekspor. Contohnya ketika Indonesia melakukan ekspor sumber daya alam seperti kelapa sawit, rempah-rempah, dan kopi. Yang kedua, ada perdagangan internasional impor. Contohnya ketika Indonesia melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seperti buah-buahan dan beras. Lalu di bagian selanjutnya ada perdagangan internasional barter. Contohnya ketika menukar kelapa sawit dengan produk militer dan lain sebagainya yang telah disepakati oleh kedua negara. Lalu di bagian terakhir ada perdagangan internasional konsumsi, contohnya dengan melakukan pelelangan pada suatu produk. Kemudian terdapat 8 kebijakan dalam perdagangan internasional, diantaranya 1. Tarif, 2. Subsidi ekspor, 3. Pembatasan impor, 4. Pengekangan ekspor, 5. Persyaratan kandungan lokal, 6. Subsidi kredit ekspor, 7. Pengendalian pemerintah, dan terakhir hambatan birokrasi. Lalu terdapat pula faktor penggerak dan faktor penghambat perdagangan internasional. Dimulai dari faktor penggerak, adanya perbedaan sumber daya alam, adanya keinginan untuk bekerja sama dengan negara lain, adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi juga bisa memperluas pasar. Lalu faktor penghambat diantaranya nilai tukar yang berbeda, terjadinya konflik pada suatu negara, kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama, juga kualitas sumber daya manusia yang rendah. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.